Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu dengan judulnya tuh Karir Web Development di mata kuliah pemrograman web dasar. Untuk suara Pak Iin yang bagian online ya, suara Pak Iin apakah terdengar jelas? Terdengar Pak. Oke, sip. Jelas. Pak Iin akan coba share screen. Ini dia materinya. Karir Web Development. Oke, baik. Kita sini pemrograman web, kita mengacu kepada yang namanya CPL atau lulusan prodi. Nah, semua prodi di IKMI itu pastinya nantinya berhubungan dengan dunia komputer. Nantinya harus bisa bikin web lah istilahnya. Jadi mata kuliah ini secara simpelnya itu adalah mata kuliah agar kalian bisa membuat sebuah website. Nah, cara membuat website tidak langsung ngoding. Tidak ya. Tapi ngoding itu ada di tengah-tengah. Nah, biasanya yang terlewat itu adalah bagian awal, bagian desain, dan yang suka ditinggalkan karena ngodingnya pusing, itu adalah bagian testing dan deployment. Jadi kalau untuk ngoding kayaknya semangat. Untuk mata kuliah praktikum semangat, ayo kita ngoding. Ya, ngoding itu gampang. Ngoding itu sangat gampang. Hello World itu gampang banget. Tapi yang susah itu adalah membangun sistem. Nah, makanya dalam membangun sistem kita harus ada tahapan. Nah, ini di sini akan menjelaskan cara membuat sitemap dulu. Jadi sebelum kalian membuat sebuah website, alangkah baiknya kalian harus bisa membuat sebuah sitemap sebagai panduan. Setelah bikin sitemap juga nanti kita bikin desain-desain lain, contohnya desain database, desain user, desain hak akses, sudah ada banyak sekali. Nah, ini juga memang agak tidak masuk ke kurikulum, tapi nanti Pak Iin akan coba tambahkan, itu tentang online job. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, untuk saat ini gratisan semua ya, banyak sekali website gratisan. Web dev salary, jadi kalian harus tahu ya untuk web developer itu gajinya berapa sebenarnya. Jangan sampai lihat artikel baca oh segitu, jangan sampai ya. Harus tanya-tanya dulu ke yang pernah menjadi seorang web developer. Kemudian Pak Iin di sini akan menjelaskan Git dan GitHub secara sekilas. Nah, di sini memang tidak ada di materinya. Nah, kenapa harus diberikan? Karena hampir tiap perusahaan untuk saat ini ya. Pak Iin kalau misalkan ditawari sebuah ya itu ya apa ya sih namanya tawaran harus bisa apa aja. Yang wajib itu adalah GitHub. Pasti GitHub itu paling bawah, tapi ada ya. Tiap itu pasti ada GitHub. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan itu membutuhkan web developer yang menguasai GitHub biar mereka itu bisa berkolaborasi. Karena ibarat kita membuat sebuah gedung ya, di sana membuat gedung kan ini juga itu tidak mungkin dibuat oleh satu orang. Nah, sistem yang besar pun tidak mungkin dibuat oleh satu web developer, nggak mungkin. Pasti ya 10 orang, 20 orang, ya bisa jadi juga ya. Nah, gimana mereka cara berkolaborasinya? Ya, salah satu terbaik gitu, untuk saat ini itu adalah GitHub. Nah, kita akan coba membuat GitHub page. Jadi itu adalah salah satu layanan dari GitHub, biar kita bisa hosting gratis. Dan terakhir Pak Iin akan menjelaskan keywords rules, karena terakhir itu kemarin ya, kemarin Pak Iin sudah rilis keywords yang versi 2. Tapi memang masih ada bug-bug ya. Ada yang nanya ke Pak Iin, Pak ini ada yang sembarangan nge-reject katanya ya. Gitu ya. Pak ini gimana Pak? Saya nggak bisa nge-save, ya, nggak bisa bikin soalnya. Ya. Nah memang itu semuanya sifatnya apa ya? Bukan tidak wajib ya.
Ya kalau kalian pengen nilainya A, ya silahkan kerjakan. Kalau kalian masukkan nilai D cukup gitu, nilai C aja nggak apa-apa lah gitu ya. Saya Pak Ian nanti akan menggabungkan ya, menggabungkan poin yang ada di keywords dengan UTSPG dengan praktikum semuanya akan digabung semua. Makanya ya nanti ya silakan dicoba aja keywords. Oke, karir web development. Nah, kalau kalian menjadi seorang web development, kalian itu bertanggung jawab membuat serta mengembangkan fitur dan fungsi sebuah website. Jadi yang pertama bisa membuat dari nol atau mengembangkan fitur. Jadi websitenya udah jadi, nah kita kembangkan fiturnya. Melalui proses coding, desain, dan layout website. Nah ini harusnya codingnya di tengah-tengah ya. Yang tahap awal itu adalah layout dulu. Melalui proses layout, desain, coding. Harusnya gitu ya. Yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kenapa kita harus melayout dulu? Ya, sama desain kan fondasi kan. Sebelum bikin fondasi kan harus nge-layout dulu. Pakai benang misalkan, oh ini berapa meter, ya harus di layout dulu. Sama bikin website juga, harus di layout dulu. Layoutnya kalian mau pakai CSS native atau pakai template boleh ya. Nah, tapi untuk Pyin nanti hingga UTS jangan menyentuh ini ya, framework CSS, baik itu Bootstrap, Tailwind, yang ini. Pokoknya native semua ya. Nah, ada yang dikecualikan yaitu jQuery itu aja satu. Web developer berperan sebagai penghubung dari semua sumber daya yang akan digunakan pada sebuah website. Mulai dari pemanggilan database, membuat halaman website yang dinamis, hingga mengatur cara pengunjung untuk berinteraksi dengan elemen-elemen dari website tersebut. Ya, contoh gampangnya kalian pernah kan ke PMB lah, misalnya itu. Kalau kalian jadi web developer, kalian akan berkolaborasi kerjasama rekan kerja, tapi bukan web developer, bukan. Siapa? Sistem analis, product manager, project manager, sedikit itu ya, product manager, project manager, UX UI designer, network administrator, dan lain-lain. Nah, biasanya di perusahaan IT itu ya kayak gitu ya, tugas-tugasnya. Sistem analis itu yang biasanya ke para pimpinan ngomongnya gitu ya, hampir sama dengan project manager. Kalau product manager itu kayaknya untuk apa ya, produknya ya, produk realnya. Dia produk realnya, kita bikin toko online-nya biasanya gitu. UX UI designer, ini UX UI ini adalah graphic designer dulunya. Graphic designer dia kan masuknya ke ranah web, maka menjadi UX UI. UX-nya adalah user experience dan UI-nya adalah user interface. Mata kuliahnya nanti IMK, interaksi manusia dan komputer. Kalau dulu, sekarang kayaknya mata kuliahnya diganti jadi UX UI designer, cocok ya, pas. Network administrator. Nah, ini untuk masalah internet biasanya ke dia. Tugas dan tanggung jawab seorang web developer. Yang pertama, membuat website untuk kebutuhan perusahaan, ya pastilah. Yang kedua, menghasilkan program dari hasil kolaborasi user, sistem analis, programmer, dan UX UI designer. Jadi seorang web developer tidak dulu kerja sebelum ada kolaborasi, sebelum ada tanda tangan final ya dari user, dari sistem analis, programmer, dan UX UI designer. Kalau misalkan dokumennya udah jadi, dokumen system requirement, barulah kita sebagai web developer baru mulai bekerja. Yang ketiga, membuat formula spesifikasi program dan prototipe dasar. Nah, kalau misalkan saat kolaborasi, kita diminta untuk contoh aplikasi yang pernah dibuat apa? Ya, kita kasihkan prototipe dasarnya. Nah, diminta bikin sispo PMB. Pernah nggak bikin siswa PMB?
Oh pernah. Ini siswa pendaftaran PPDB ya, hampir sama kan? Kalau PPDB di sekolah, ini PMB di kampus. Nah, apa bedanya kan? Sama aja ya. Yang keempat, mentransformasikan desain dan spesifikasi software menjadi high functioning code yang sesuai dengan bahasa pemrograman. Nah, sama aja ya dengan poin 2, menghasilkan program. Yang kelima, mengupdate atau memperbaiki software yang digunakan. Nah, ini terlamanya ini yang nomor 5. Nah, Pak In membuat siswa PMB itu 3 bulan jadi. Tapi kalau untuk mengupdate dan memperbaiki software, dari dulu 2 tahun yang lalu hingga sekarang belum selesai juga. Karena fiturnya terus ada, terus di request, ini kurang, tambahin, ini kurang, tambahin, terus aja. Jadi kayak namanya mengupdate ya memang paling lama. Yang keenam, memonitoring layout dan database software. Ini juga paling lama. Ya, poin 5 dan 6 yang terlama. Dan harus istiqomah ya. Kalau ada error tidak diperbaiki, nah biasanya itu akan menjadi, ya itu siswanya ditinggalkan. Baik, untuk salary kita lihat ya, langsung saja kita browsing. Nah, ini. Kontrol klik. Tergiur dengan gaji full stack developer, yuk pelajari lebih lanjut. Katanya ini ada danacita.co.id. Ini apa ya? Mau ngasih dana. Cuma ini adalah website iklan. Ini hati-hati ya. Ini website iklan. Dia menjelaskan tentang gaji full stack developer. Masih hitam. Apa masih hitam? Oh, soft share screen. Screen 1, screen 2. Bentar, WNP. Oh ini, duplikat. Share screen. Ada? Oke, sip. Nah, ini salah satu contoh websitenya nih ya. Ini Danacita nih katanya ya. Ini tentang full stack developer. Jadi ini full stack itu artinya dia front end sekaligus back end. Jadi segi tampilan dan segi database dua-duanya dia kuasai. Langsung saja apa itu bla 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 bla. Ini tugasnya dan dia lihat katanya senior full stack developer ini 14 juta apa benar? 14 sampai 25. Ada yang mau komen nggak? Benar nggak segini? Kurang, Pak. Ya? Kurang. Iya. Gimana Rijal? Gimana nih? Salarinya kurang banyak itu. Kurang banyak. Oke, kurang banyak. Kalau ini salary-nya ya, kalau sekelas negara tetangga kayaknya segini. Seperti di Malaysia, Singapura ya memang segini. Tapi enggak ya, enggak untuk di lokal. Enggak ya. Enggak selevel segini enggak. Bagaimana cara menjadi full stack developer? Nanti silahkan kalian pilih. Kalian boleh mengunjungi Hacktip 8, Purwadika, Digital Sloka, dan seterusnya banyak sekali. Tapi nanti ada saran dari Pak In, cukup kalian masuk saja di coding. Nah, itu aja udah terkenal banget. Pak In juga sudah pernah masuk. Dan memang sertifikasinya mantap ya. Materi-materinya udah terstruktur dengan baik. Kita close, tinggalkan website iklan ini. Kita lihat yang sumber yang kedua, yaitu Indeed Karir. Ini adalah website lowongan kerja.
Web developer salary in Indonesia. Angkanya segini, 4,5. Ini kira-kira benar tidak? Iya, ini benar ya. Nah, ini benar segini. 4,5. Tertarik nggak segini? Kurang? Lumayan ya. Cuma ini kerjanya di mana? Kerjanya kan bisa dari rumah. Kemudian nanti kalau ada bonus, biasanya ya ada bonusnya juga. Gitu ya. Nah, emang segini. Jadi kalau kalian diterima di bekerja sebagai web developer saat masuk, ini saat masuk nih ya, baru masuk gaji segini. Tapi ada syaratnya tentunya. Syaratnya itu biasanya perusahaan itu minta portfolio. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan portfolio, kalian itu harus biasanya 3 bulan magang. Gajinya setengah dari ini. Biasanya gitu. Kalau kalian bisa menunjukkan portfolio dan itu sudah, ini gaji pertama segini. Kita lihat yang ketiga. Nah, ini di coding. Ini adalah website education. Rata-rata gaji seorang IT di Indonesia. Mana? Mana nggak ada? Yang mana sih? Nggak kelihatan RP-nya. Mana RP-nya? Kelihatan tidak? Oh, ini 5, ini untuk database administrator. Jadi dia adalah seorang back-end developer. Jadi dia menguasai database-nya. Cloud computing 9, oh, ini kayaknya udah level tinggi ya ini kalau ini ya. Computer network spesialis. Oh, ini mah jaringan. Computer support spesialis. Ini terlalu umum. Information technology analyst, ini juga terlalu umum. Mana ya? Untuk web mana ya web? Nah, ini dia nih. 5,3 ya untuk software developer. Nah, jadi kalian pasti tahu lah udah sekitar segitulah untuk salarinya. Baik, cara dapatinnya gimana Pak? Yang pertama ya, kalian kuliah ya. Kalian kuliah dengan baik, juga ditunjang dengan free online course. Kalau mau bayar silahkan, boleh ya. Free online course banyak banget sekarang. Ya, salah satu contohnya adalah di coding. Nah, bangun karirmu sebagai developer profesional. Jadi kalian tentukan path, learning path ya. Kalian mau di jurusan mana? Apakah di mobile, di web, atau di desktop? Silakan pilih. Mobile, web, atau desktop. Nah, setelah memilih 3 jalur utama ini, kalau misalkan kalian memilih web, nah ini mata kuliah cocok dengan pilihan kalian. Saya pengen menjadi seorang web developer. Dan web developer harus dibagi lagi. Apakah kalian masuknya ke front end atau ke back end? Kalian lebih menyukai seni atau lebih menyukai ketelitian? Silakan pilih. Saya lebih suka ke apa ya? Seni artistik gitu ya. Tapi di sana juga memang harus butuh logika juga di sananya. Banyak hitung-hitungan front end tuh ya. Jangan salah. Atau saya tidak memikirkan desain. Yang penting angkanya harus benar. Contoh di sini ya, PMB
ini desain saya tidak masalah ya. Yang penting angka yang muncul itu harus benar. Nah, ini speednya harus cepat. Nah, itu back end ya. Nah, ini lalet juga nih. Ting, oh banyak RTO-nya tuh. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya ini kerjaan full stack. Ngapain kan full stack sini ya. Nah, kalau kalian misalkan menjadi seorang front end developer, kalian tidak usah memikirkan itu angka itu berapa. Mau 829, mau 700, mau 100, mau 50, mau 0 juga nggak masalah. Tapi harus logik. Logiknya apa? Pendaftarnya harus jumlahnya paling besar. Ini 800 peserta tes menurun, lulus tes menurun lagi. Registran terus menurun. Nah, itu logiknya segitu. Kalau untuk front end. Nah, kalau untuk back end tidak memikirkan itu tombolnya harus hijau, nggak memikirin itu. Itu ikonnya harus kayak itu nggak usah. Yang penting angkanya harus tepat. 829 itu adalah angka yang ada di database. Real. Nah, peserta 829 kemudian lulus tes 732 itu udah real perhitungan, harus benar. Itu adalah back end. Silakan kalian tempuhnya jalannya ya. Mau yang mementingkannya yang mana? Kemudian YouTube tutorial, nah ini gampang karena YouTube kan free, tinggal silakan download saja ya. Pak, cara download di YouTube gimana? Tanya Google aja gitu ya. Gampang banget. Certification banyak ya, dari pemerintah juga banyak. Nah, PSGA kemarin banyak lah ya. Dan dari free online course juga biasanya menyertakan itu sertifikat. Online job, silakan kalian nyoba-nyoba online job. Salah satu yang paling terkenal itu adalah Jobstreet. Tapi Pak In nggak pernah dapat dari Jobstreet. Aneh juga itu ya. Jobstreet memang paling ini ya, paling banyak. Kita lihat nih, Jobstreet. Jobstreet.com untuk Indonesia. Dan kita ketikkan di sini web developer. Dan saat ini ada sekitar 1.372 lowongan seluruh Indonesia. Karena kebanyakannya pasti di kota-kota besar seperti Jakarta. Nah, tuh. Ada juga yang menampilkan gaji, ada yang juga yang enggak, nanti bisa negosiasi. Contoh ini PHP web developer, ini untuk Tangerang, itu 4,5 sampai 6,5. Nah, segitulah ya. Emang benar ya Mas segitu ya, teman Bapak juga emang segitu di gajinya. Jadi nggak bohong. Katanya BPJS Naker bonus project, tuh ada, pasti ada itu ya. Nah, kalau kalian cepat ngerjainnya pasti ada bonus project. Makan siang disediakan biasanya iya. Makan siang gratis. Lingkungan pekerjaan baik ya. Biasanya kantornya itu harus sepi. Nggak boleh ramai kalau untuk programmer ya. Baik, kita lanjut. Nah, mata kuliah kita itu adalah pemrograman web dasar. Ya, kata pertama itu adalah kata pemrograman. Pemrograman itu berbeda dengan coding. Tapi coding itu ada di dalam pemrograman. Nah, makanya Pak In harus menjelaskan dari mulai tahap awal hingga tahap akhirnya. Bukan dari sini. Sebentar, mana barusan tuh? Ini nih. Start. Oke, kelihatan? Ya. Yang pertama itu adalah analisa kebutuhan. Itulah bagian dari pemrograman juga. Nah, kalau kalian misalkan ini butuh ya, butuh untuk sistem KRS. Berarti kalian harus menganalisa kebutuhannya. Caranya gimana, Pak? Ya udah datengin aja BAK IKMI. Ini sistemnya kayak gimana untuk KRS? Pertama harus gimana dulu? Nanya-nanya. Gimana formulirnya, lihat? Formulirnya diambil. Oh, ini formulirnya. Setelah mengisi formulir nanti dapat apa?
nanti dapat misalkan ACC dari Kaprodi. Kayak gimana? Ambil lagi. Oh, itu adalah analisa kebutuhan. Nah, biasanya untuk mahasiswa itu kalau misalkan dia tidak melakukan analisa kebutuhan, programnya itu dapat dipastikan enggak dipakai. Nggak akan dipakai. Kenapa? Karena dia tidak menganalisa kebutuhan. Jadi user tidak butuh, dia buatkan. User butuh, dia lupa membuat fiturnya. Nah, itu ya jadi capek sendiri nantinya ya. Kemudian desain sistem. Desain sistem juga jarang dilakukan. Nah, desain sistem yang pertama bikin sitemap tadi ya, sitemap. Jadi harus bikin struktur dulu. Contoh sitemap, yang sitemap. Ini dia nih, ini sitemap. Kalau mau bikin website, bikin ini dulu. Menunya mau apa? Home. Di home mau ditampilin apa? Nah, datanya apa gitu kan? Nah, apakah layanan, ataukah tim, ataukah dashboard publik, atau apa gitu ya. Jangan sampai data-data penting perusahaan ditampilkan di home. Tampil gitu ya di home. Bahkan untuk data email, data nomor WA, itu nggak boleh tampil di home. Nggak boleh. Kecuali ya nomor publik ya, nomor IKMI misalkan gitu. Misalkan di home, misalkan pengumuman, emang ada tulisnya pengumuman gitu ya, berita, misalkan siapa saja pendaftar yang lulus, pendaftar ini nomor WA berapa, oh, itu jangan. Nama siapa, nomor WA, email gitu, tampilin semua, jangan gitu ya. Jadi kalian harus didesain dulu. Nah, balik lagi ke sini. Setelah desain, setelah analisa, barulah penulisan kode program. Nah, masuk ke sini di tengah-tengah ya ngodingnya ya. Setelah penulisan kode program, kemudian pengujian program. Nah, tahap di sini juga pengujian program. Ini ada tahapan, ada dua biasanya untuk web. Itu adalah black box testing dan white box testing. Yang terakhir adalah penerapan program. Nah, ini biasanya yang terlama ini tuh dia, penerapan program. Biasanya dihostingkan. Ya, ada dua kelompok besar untuk metode perancangan sistem, yaitu SDLC dan Agile. Apa bedanya? Untuk SDLC itu memang dari zaman dulu udah ada. SDLC itu contoh metodenya adalah waterfall. Dari atas ke bawah. Air terjun. Ada nggak air terjun yang balik ke atas? Nggak ada ya. Namanya juga air terjun ya, berarti kan dari atas terus ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk sistem yang simpel, contoh pengisian KRS, itu metode waterfall top banget, dipakai banget gitu ya. Bagus banget. Atau misalkan sistem informasi penjualan gitu kan, bikin toko online ya itu bagus banget ya untuk metode perancangan seperti itu. Tapi kalau misalkan saya pengen membuat web semisal Gojek, wah itu nggak bisa lagi menggunakan waterfall gitu kalau itu. Harus menggunakan metode lain. Karena untuk SDLC mulai dari planning, analitik, 3 dan seterusnya sampai ke maintenance itu satu siklus itu fix. Nggak bisa bolak-balik, nggak bisa loncat-loncat. Nah, contoh gini ya, misalkan ada perusahaan, instansi pemerintahan misalkan ya, mau dibikin sebuah web, pertemuan yang pertama planning. Setelah planning di ACC, analisis. Hasil analisis di ACC, desain. Desain di ACC, terus implementasi, testing, dan seterusnya. Dan setelah di testing, kemudian di maintenance, cut, putus. Putus di situ, putus harga biasanya. Dan nggak dilanjut. Nah, makanya banyak sekali website pemerintah ya mohon maaf,
tidak berfungsi lagi. Jadi versi baru lagi, versi bikin lagi, ini kan. Linknya diubah-ubah ya. Semisal aja feeder gitu ya, feeder. Kemudian untuk PDP, untuk penelitian dosen, itu beda-beda dulunya. Nah, website ini nggak bisa diakses, kenapa? Oh, pindah link katanya. Server yang lama udah nggak bisa. Gitu. Nah, biasanya gitu. Kenapa? Karena untuk proyek besar, ini masih menggunakan SDLC. Atau masih menggunakan air terjun itu. Kalau sudah di coding, ya nggak bisa balik ke desain. Nggak mau, saya seorang desainer nggak mau lagi, karena codingnya udah dibikin. Terusin aja. Nah, gitu. Tapi ya, makanya kita harus membuat sebuah metode yang lincah, yang bisa kemana-mana. Itu disebutnya adalah agile. Agile method. Nah, ini lingkaran di sini, ini sebenarnya gini terus ya. Nah, ini tidak satu kali muter gitu, udah enggak. Tapi dari sini muter terus isi di dalamnya. Ketika dia ini launch-nya itu bisa berkali-kali. Di plan masuk ke sini, jadi versi misalnya versi 1, ke sini versi 1.1, launch lagi versi 1.2 terus loh. Nah, artinya itu software itu tidak dijual putus. Enggak. Langsung Pak yang sebutkan, contoh adalah Sepima. Sepima bikin Siakad, ini dia tidak dijual, tapi disewakan. Nah, ini adalah Sepima Siakad versi 1. Silakan dengan harga 1.000 per mahasiswa. Ini Siakad versi terus itu ya. Jadi ini agile metodologi, ini adalah cocok untuk sistemnya yang sangat rumit, kompleks. Nah, tapi di sini Pak E tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang dua ini ya, SDLC versus Agile. Nanti akan ada mata kuliah khusus, yaitu OOAD, Object Oriented Analysis and Design. Kita lebih fokusnya ke pembuatan ini, yaitu sitemap. Nah, untuk sitemap nanti mungkin akan ada tugas di keywords. Dan sekarang kita masuk ke repository system. Ngapain? Kenapa harus belajar repository system? Karena nanti ketika jadi web developer nggak mungkin kerja sendiri. Nanti kerjanya bareng teman-teman. Temannya di mana? Ya bisa di kantor, bisa di rumah, bisa di luar kota. Dan harus real time. Nah, gimana caranya? Wajib punya repository system. Apa itu repository system? Tempat disimpannya berbagai macam program atau aplikasi yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diakses melalui internet. Nah, jadi kode kita itu dikopikan. Nah, kode yang kita ketik, hello world, gitu ya. Semua teman-teman itu satu kantor wajib tahu. Nah, gimana caranya? Ya pakai repository system. Salah satu pilihan terbaik itu adalah GitHub. Nah, Git dan GitHub ini adalah sama persis. Kalau untuk Git dia offline. Jadi dia kerjanya offline untuk Git. Git adalah salah satu sistem pengontrol versi pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Jadi pencipta Linux juga ya. Ini kita lihat untuk linknya. Git untuk pemula. Nah, ini kenapa penting bagi programmer? Silakan kalian baca-baca di rumah mengenal Git. Nah, ini ilustrasinya. Jadi di sini programmernya ada 4. Tiap programmer punya repository sendiri-sendiri, yaitu Git. Ini programmer 1 punya Git. Programmer 2 juga punya Git. Nah, punya programmer 3, 4 juga sama masing-masing punya Git sendiri di laptopnya. Ketika dia connect internet secara otomatis ya atau by manual oleh programmernya di push, artinya didorong kemana? Ke GitHub. Jadi semuanya sinkron.
Nah, kalau kita bikin rumah, ini siapa yang masang kusen, siapa yang masang bata, siapa yang ngaduknya, siapa yang masang besi gitu ya. Nah, semuanya harus sinkron semua. Nah, apa yang dilakukan oleh Git, nah, silakan nanti dibaca-baca saja. Dan itu ada revisinya ya. Jadi kalau kita memakai Git, ketika di mana kita stuck, fitur itu tidak dipakai, tidak sesuai dengan request dari user, atau mungkin usernya mau mengubah, ya, mengubah request, kita bisa balik versinya ke versi awal, ke versi sebelumnya. Itulah enaknya Git. Nah, sekarang GitHub ya udah, GitHub itu adalah versi online-nya. Dan sekarang materi terakhir yaitu GitHub Pages. GitHub Pages merupakan layanan dari GitHub, platform berbagi kode program yang berguna untuk menghost halaman statis web. Ini menghost artinya sewa tempat, hosting, sewa tempat. Di mana? Di sebuah PC, ya, sebuah PC. Tapi di mana PC-nya? Nggak tahu. Nah, pokoknya kita tahunya itu adalah PC server. Di mana? Nggak tahu. Apakah Google itu PC server? Iya, PC server. Di mana? Nggak tahu. Kita tahunya ketik google.com, itu kan? Nah, hosting juga sama. Misalkan di rumahweb.com. Kita tahunya itu aja. PC-nya ada di mana sih? Ya nggak tahu. Terserah perusahaan mereka aja mau ada di mana. Di sini menghost halaman statis web. Nah, jadi untuk PHP, untuk ASP, untuk MySQL ini tidak bisa dimasukkan ke GitHub Page. Nah, untuk tutorialnya Pak Ingin tidak bisa menjelaskan saat ini karena memang waktunya juga mau habis, sudah mau jam 3. Di sini ada petani code GitHub Page. Kita lihat sini. Cara membuat halaman GitHub kurang dari 10 menit. Kalau katanya 10 menit, kurang dari 10 menit ya. Nah, github.io. Pertama, buat repositori baru. Nah, berarti kalian harus membuat atau mendaftar ke github.com. github.com. Kalian harus daftar, tapi di sini Pak In sedang online, maka jadi sedang sign in. Jadi tampilannya bukan begini. Tampilannya pakai ini nih jadi. github.com. Nah, ini tampilannya belum login. Silahkan nanti kalian sign up. Nanti ada tugas harian untuk saat ini adalah daftar ke sini, ke GitHub. Sign up. Enter your email, dan bla 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 seterusnya hingga selesai. Pak In pastikan untuk semua dari kalian pasti sudah bisa lah ya untuk daftar ke GitHub. Kalau nggak bisa ya tanya teman aja dulu. Ini gimana cara daftar ke GitHub ya? Pakai email. Gimana caranya? Ya udah lakuin aja ya. Lanjut sini buat repositori baru. Nah, dan ini petanikode.github.io. Pilih public, create repository, buat repository komputer. Bikinnya adalah indeks HTML saja, cuma itu aja. Nah, isi tambahkan URL remote repository, git remote add origin, bla bla bla. Silakan kalian ketik, kirim ke GitHub. Coba lihat hasilnya. Udah sih gitu. Jadi cuma simpel ini ya tugasnya. Silakan nanti dicoba. Ini tuh bisa via itu ya, via HP bisa nggak ya? Bisa kayaknya ya untuk via HP. HP kayaknya nggak bisa ya, karena butuh Git. Jadi ini wajib di laptop, nggak bisa via HP. Nah, ini contohnya, ini adalah tugas
pemrograman web dari mahasiswa tingkat lebih atas. Contohnya ini. Tugas PWeb, github.io, ini portfolio dan seterusnya. Nah, kalau punya Pak Iin itu incyber.github.io. Kalian harus punya ya. Harus punya nama kalian .github.io. Pak, saya punya tapi bukan di GitHub. Oke, nggak masalah ya. Boleh di mana aja. Boleh free, boleh bayar. Pak, kalau free boleh ya boleh. Misalkan versal.app ya. Oke, silakan boleh begini. Atau misalkan Pak, saya mau nyoba yang lumayan ya, sekitar 200.000 lah keluar. Nah, 200.000 keluar, nanti kalian bisa mendapatkan ini ya, sebuah domain gratis. Belakangnya itu .web.id. Contoh sini Pak In ini ikmiapp.web.id. Ya. GitLab boleh dicoba. GitLab adalah. Nah, silakan aja layanan mirip GitHub yang dapat digunakan organisasi untuk menyediakan manajemen internal Git repository. Jadi bukan perorangan, ya, tidak cocok ya untuk individu untuk GitLab. Nah, silakan dibaca aja ya untuk keterangannya ya. Nah, tanya aja Google. Nah, contoh ini nih. Kalau kalian pengen nyoba-nyoba sekitar 200.000 udah bisa bikin website kayak gini secara online. Sewanya setahun. Kalau kalian tuh di mana ya? Di apa lagi hostingnya? Di mana nih? Pixi. Tanya Google aja lah. Hosting termurah di Indonesia. Udah gitu aja tanya Google. Nah, silakan kalian buktikan katanya ya. Paling murah kemarin Pak itu sekitar 200.000-an gitu aja. Nah, untuk materi cukup segitu aja ya. Dan sekarang Pak akan menjelaskan tugas hariannya. Yang ini ya, keywords rule. Kita lihat keywords. Nah, kita lihat siapa yang nongkrong paling pertama. Ilham Nur Hermawan. Oke. Ada orangnya? Hadir kok, hadir. Oke, baik, ini Pak In login sebagai GM. Tampilannya semuanya sama ya, antara GM, Game Master dengan player. Semuanya sama, kecuali ada kecualinya. Kita lihat di sini kalau sudah memasuk room masih Ilham Nur Hermawan, Saiful Anas, Iqbal Halim. Hadir Pak. Ya, sip. Terima kasih. Nah, cuma satu menu yang membedakan di sini ya. Nah, untuk di challenge juga sama. Nah, berarti Pak In akan membuat sebuah challenge, tambahkan challenge. Nama challenge-nya adalah membuat GitHub page. Oke, ini beginner. Beginner poinnya berapa ya? 25.000.
Oke, deskripsinya buatlah halaman online GitHub page. Bentar. Yang berisi name plus nama. Jadi itu aja. Kalian daftar ke GitHub, kemudian kalian daftar ke GitHub page, kalian coba-coba install Git, nah, kemudian kalian push ya, kirimkan. Kalian harus menampilkan name dan nama saja. Paham tidak? Paham ya? Paham. Add challenge. Challenge-nya baru satu, silakan kalian klik saja nanti challenge-nya. Kalian nanti klik saja sini beat this challenge ya. Klik. Kemudian nanti kalian pastikan di sini link bukti pengerjaan. Linknya. Nah, kalau misalkan ini kan punya Pak ini cyber github.io. Copy aja. Copy. Paste di sini. Paste. Submit. Nah. Nah, Pak, ini kalau misalkan saya mau revisi, Pak, gimana, Pak? Oke, kalau mau revisi, kalian bisa klik lagi dan kalian bisa hapus link. Bisa dihapus. Nah, kemudian nanti Pak Ian akan coba periksa, paling coba di-approve aja ya, approve ya. Nanti ada reward-nya, ada 25.000 koin. Dan kalau misalkan kalian sudah ambil, itu kalian tidak bisa mengubah link ini. Ya. Jadi kalian pikir-pikir dulu apakah mau mengubah dulu atau udah deal itu link saya gitu ya. Sampai UTS. Ya udah di-accept aja nanti. Nah, untuk keywords ada perubahan, sini ada update ya di sini ya di my question. Nah, di my question ini perhatian katanya saat ini belum bisa publish soal karena ada tag system. Nah, karena untuk pertemuan 3 HTML basic ini belum kan ya. Jadi kalian jangan dulu buat tentang HTML basic, tapi kalian harus buatnya di Career Web Development bikinnya di sini. Oke. Dan tagnya soal-soal yang kalian bikin itu harus ada kata-kata ini, ada kata-kata CP online, ada kata-kata Git, Git SCM, GitHub, GitHub page. Contoh Pak In misalkan membuat soal seperti ini, error gitu ya. Kita klik publish, yakin, oke. Nah di sini maaf. Pada kalimat soal ataupun opsi-opsinya tidak ditemukan satupun tag. Dia harus ada. Contoh di sini. Ada pesan orang tidak dikenal. Apa coba ini? Nah, Pak In juga sudah nge-banner ya kalimat soal yang translate atau copy paste dari internet. Kayaknya nggak mikirnya copy paste aja gitu. Apa kelebihan apa ya dari GitHub page dibandingkan dengan hosting yang lainnya? Misalkan ini ya, apa kelebihan hosting GitHub page? Oke. Nah, udah gitu ini. Kelebihannya adalah misalkan terintegrasi dengan GitHub. Kan ini lebih cepat. Space lebih besar. Dan terakhir sini apa ya?
Unlimited pengunjung. Oke, itu aja. Jadi yang benar ini kan ya. Nah, ini. Nah, sekarang karena di sini kita sudah mengetikkan kata-kata GitHub, maka sistem akan bisa ini ya, publish. Oke. Ups, bentar. Wah, ini kacau nih. GitHub. Apakah G-nya harus besar? Harus Kita besar, coba. Pak. Oh, harusnya jangan ya. Oke. Oh, bisa. Nah, nanti Pak ini akan coba revisi ya. Nah, tuh, kunci jawabannya tuh kelihatan tuh. Screenshotnya udah ada videonya kan? Terus apa lagi ya? My question, presensi, oke, presensi kuliah ya. Untuk presensi kuliah, untuk ini, untuk pertemuan 1, silakan kalian lengkapi saja hingga klaim presensi. Dan tentunya untuk penutupan sampai tanggal sekarang kan? 2 September, masih bisa. Ini sekarang tanggal 2. Ini udah di harusnya sekarang tuh pertemuan 2 ya. Nah, ini juga masih nge-pub juga, masih belum benar. Harusnya sekarang kan pertemuan 2. Jadwal kuliah 2022. Oh, ini salah tanggal kalau ini ya. Satu tanggal 2 September. Manage room tanggal 2 September. Oke. Ininya tanggal tambah 7 hari, berarti tanggal 9. Ini 2, ini juga sama tanggal 9. Oke, sip. Sekarang sudah benar untuk penanggalannya, sudah dibuka. Sekarang kalian buat publish soal sebanyak 3, baru bisa kalian dapetin ini ya, klaim presensi. Dan Pak In pengen feedback dari kalian, bagaimana cara mengajar Pak In, apakah kurang jelas atau bagaimana. Kemudian tentang aplikasi keywords ini bagaimana, silakan nanti diisi di feedback. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Bagi yang di rumah. Wah, ini banyak banget ini. Absen. Pak Punten mau nanya, Ya, boleh, silakan. ini cara ngambil link di GitHub-nya gimana ya Pak? Saya udah buat tapi pas copy link GitHub-nya masuk ke aplikasi GitHub lagi Pak. Copy link GitHub. Iya Pak, cara copy-nya tuh Pak. Udah dibuat project-nya. Nah udah masuk ke GitHub-nya tuh Pak. Nah udah dapetin link tapi tuh linknya tuh nggak bisa Pak. Silakan diketikkan linknya di kolom chat ya. Kalau semisal buat website dari WordPress terus di hosting ke GitHub, bisa tidak? Jawabannya tidak. Jadi GitHub tidak menerima WordPress, karena WordPress memakai PHP dan tidak didukung. Apalagi? Domainesia murah Pak. Oh ya, Ipain juga di Domainesia. Tadi yang GitHub tugasnya apa? Bikin GitHub page. Dewa bisa, boleh. Apakah bisa dikirim ulang link absennya? Bukan. WordPress juga. Ini memang WordPress gratis, tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena itu codingannya orang. Replit juga gratis. Oh, nggak ada pertanyaan lagi kayaknya. Ini ya.
github.com Guru Maulana tugas 1. Oh, ini berarti link GitHub. Ini bukan link GitHub page. Jadi bedakan ya antara link GitHub dengan GitHub page. Yang diminta untuk tugas itu adalah GitHub page. Kalau ini GitHub, kalau ini github.com. Nah, masuknya ke sini. Nah, untuk guru ini, memang ini adalah linknya dia, gitu kan. Tapi bukan ini yang di request. Nantinya misalkan ini Guru Maulana, hasilnya seperti ini. gurumaulana.github.io. Misalkan linknya seperti ini. Tapi di sini kan belum ada. Harus mengikuti tutorial yang ada di sini tadi. Mana nih? GitHub. Nah, ini. Petani kode cara membuat halaman GitHub. Copy, chat, dan paste. Nah. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan, ada nih. Pak izin bertanya tips dan trik untuk menjadi seorang programmer. Hal-hal yang perlu dipelajari, Pak, untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan sebagai programmer. Nah, tipsnya ada tadi ya. Caranya berarti ya. Oke, ini tadi ya. Ada di slide halaman 6. Apa ini roadmap.sh? Roadmap esa is community effort roadmap guide. Oke. Boleh juga ya. Silahkan dicoba. Saya belajar ya, untuk materi banyak, kursus banyak, video tutorial juga banyak. Yang penting kalian gini aja, tipsnya. Difokuskan dulu ya. Kalian senangnya di mana? Nah, apakah di tadi ya, apakah di mobile, apakah di web atau di desktop ya, kalian tentukan. Setelah kalian menentukan, lebih persempit lagi, kalian senangnya di mana? Di webnya di mana? Apakah di webnya di front end? Kalau di front end berarti kalian harus pilih ya, tutorialnya itu adalah CSS, JavaScript, udah itu aja. Kalau senang di front end, PHP tinggalin. Udah, jadi seadanya aja ya. Kenapa? Karena saya senangnya front end. CSS.js. Habis CSS.js nantinya Node.js. Habis Node.js, Express. Habis Express, JSON, dan seterusnya ke atas. Kalau kalian senangnya di back end, nah, kuasailah PHP, MySQL, API, dan seterusnya banyak banget ya. Nah, di situ jadi fokuskan, jangan semuanya diambil ya, dikuasai ya. Nah, Payin juga kalau dikasihkan proyekan membuat sebuah apps di mobile, Payin tolak, nggak mau, nggak bisa. Bikin proyekan tapi memakai data mining, misalkan RabbitMiner atau apa, nggak bisa. Spesialiskan diri aja. Tipsnya niat dulu, oke lah ya, niat mah gampang ya. Yang penting tahu gajinya dulu berapa gitu ya. Reset password keyword, nanti aja di itu ya, untuk reset password nanti dikirim japri aja. Saya senang UX UI Pak, berarti kamu mah di desain aja. Soalnya untuk UX UI tidak masuk ke sini pemrograman web ini, beda ya untuk materinya.
Dulu saya pengen Android developer tapi berat dan pusing. Sekarang lebih fokus belajar ke front end Pak. Ya udah. Itu berarti pilihannya. Lagi, Pak, apakah bisa bahasa Inggris itu penting untuk bisa menjadi programmer? Ya, sangat penting. Bahasa Inggris memang sangat penting ya. Karena error-errornya itu pasti ditampilkan dalam bahasa Inggris. File help juga itu ditampilkan bahasa Inggris. Dan kalau misalkan kita masuk ke We Try School, mereka menjelaskannya dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia cuma translatannya saja. Ada juga agak-agak aneh juga kalau misalkan sebuah perintah bahasa Inggris diterjemahkan jadi bahasa Indonesia jadi rancu nantinya. Android developer gajinya berapa? Nanti saja tunggu mata kuliah pemrograman mobile. Memang di atas gaji web developer katanya. Cuma kalian buktikan aja dulu. Software develop masuknya kemana Pak? Software developer mungkin ya. Software developer itu terlalu umum. Software itu terlalu banyak ya. Softwarenya itu bisa desktop, bisa web, bisa mobile. Semuanya juga disebutnya software developer. Software engineering maksudnya sama aja. Software developer dan software engineering sama aja. Kalau ngedevelop mengembangkan, kalau engineering membangun ya sama aja. Dulu pas SMK suka ke desktop, tapi sekarang suka ke Android. Ya, itu pilihan kalian, betul ya? Untuk pertemuan 3 gitu, kita akan masuk ke HTML CSS. HTML basic maksudnya ya. Berarti kita akan butuh laptop. Nah, pertemuan 3 kalian masih offline? Masih offline. Nah, bagi yang offline kalian diusahakan bawa laptop. Nah, kita akan praktikum untuk HTML basic ya untuk pertemuan 3. Di e-learning untuk pertemuan 2 materinya sama pertemuan 1 iya, sama gitu ya. Silakan aja diakses biar 100%. Jadi untuk e-learning hanya apa ya istilahnya formalitas karena di sini untuk e-learning kalian tidak bisa mengukur sejauh mana sih ranking kalian. Ranking kalian sejauh mana? Ya Pak nggak bisa ngukur untuk di e-learning. Dan di e-learning itu yang membuat soal itu wajib Pak Iin. Oh, nyampaikan juga. Nah, kalau Pak Iin misalkan ngeposting materi di e-learning, kalian mau baca tidak? Tidak. Baca? Alhamdulillah kalau mau baca. Tapi ada telah dilihat ya di tahun kemarin persentasenya itu sangat kecil gitu ya. Jadi mereka itu pada saat klik oh cuman klik saja gitu. Ya udah samain aja materinya. Kita mengacunya kemana? Yaitu mengacu tetap ke sini. CPMK. Silakan saja ngacunya ke sini. Ini yang menjadi acuan kita belajarnya. Pertemuan 3 apa? Pertemuan 4 apa aja tugasnya? Lihat aja ini. Jadi udah jelas, langsung diambil semua. Gak bisa masuk keyword, nanti japri ke Pak Iin ya. Batas pengerjaannya kapan Pak? Biasanya pertemuan selanjutnya. Pak, yang di kuis itu nanti ada nggak Pak UTS? Maksudnya apa? Ada nggak? Oke, untuk soal UTS diambil dari soal-soal keyword. Ada sebagian. Oke, untuk perkuliahan hari ini dicukupkan sekian. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti di via WhatsApp saja. Sekian dari Pak Iin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.